Oke, kita mulai untuk kasus yang pertama. Nah, ini ada stimulus tentang taman kota untuk keluarga. Nah, stimulus ini memberikan informasi kepada kalian untuk sebagai bahan literasinya. Nah, literasinya, nah di sini numerasinya ada keterangan bahwa di taman kota itu selalu ada jalan untuk pejalan kaki. Dalam hal ini dibuat sketsanya seperti gambar demikian. Lalu dipertanyakan, apabila kita memperhatikan sketsa gambar ini, dari stimulus 1 ini, maka kalaulah jalannya itu memiliki lebar 3 meter, kemudian jarak pinggir taman ke jalan, ini jarak pinggir taman ke jalan masing-masing 5 meter, kemudian jarak antar jalannya ini adalah N meter, serta M meter, dengan katakanlah ini panjangnya adalah P, lebarnya adalah L, maka kalaulah luas dari taman ini, yang berbentuk persegi panjang ini adalah 8.512 meter persegi, maka luasan jalan ini berapa? Dalam hal ini mungkin yang berwarna abu-abu ini ya, berapakah? Nah, ini pilihan ganda. Nah, pada saat kita mendefinisikan atau melihat sketsa ini, di sini masing-masing lebarnya ada 5 nih, pinggir-pinggirnya, kemudian lebar jalannya 3, maka kita pastikan dulu ukuran panjang dan lebar dari taman ini. Katakanlah panjangnya di sini ada 3M. Ini 3 meter, 3 meter, 3 meter, 3 meter, berarti ada 12 meter. Kiri kanannya 5 meter, berarti ada 12 meter ditambah 10, berarti ada 22 meter ditambah dengan 3N. Lalu lebarnya, ini ada M, ini 3 meter, 3 meter, 5 meter, 5 meter, berarti ada 16 meter ditambah M. Nah, itu adalah lebarnya. Sehingga luasnya adalah 22 ditambah 3N dikali 16 tambah M. Nah, karena tadi keterangannya bahwa M itu 2 kali N, maka luas dari taman ini kita bisa lambangkan atau bisa kita formulasikan 22 ditambah 3N, M-nya diganti dengan 2M. Karena luas tamannya tadi diinformasikan 8.512, maka identik atau sama dengan 22 tambah 3N dikali 16 tambah 2N. Nah, untuk menyederhanakan, kita bagi 2 dulu, sehingga diperoleh 4256 kali, ini bagi 2, berarti salah satunya aja dibagi 2. 22 tambah 3N dikali 8 ditambah N. Setelah kita operasikan, maka akan membentuk sebuah persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat berarti 4.256-nya kita pindahkan ke sebelah kanan dengan cara mengurangi nilai dengan 4.256. Kedua ruas dikurangi 4.256. Maka didapat sebuah bentuk persamaan kuadrat, 3N kuadrat tambah 46N dikurangi 4.080. Kemudian difaktorkan, maka ada 2 faktor, N-30 kali 3N plus 36 sama dengan 0. Karena N adalah jarak, maka N yang kita pilih adalah 30. Sehingga luasnya, luas jalan ini, kita perhatikan, kalau N30 berarti M-nya adalah 60. Kalau M 60, ini 3, berarti ini sudah 66. Nah, jadi lebar jalan ini, panjang jalan ini adalah 66. Oke, 66 masing-masing ada 3 meter, berarti 66 kali 3. Lalu yang panjangnya 66 meter itu ada 1, 2, 3, ada 4 lorong, berarti kita kalikan 4. Ditambah yang N, ini berarti N, ini ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, berarti 6 kali N. 6 kali N-nya 30, kali 3 meter, karena lebarnya 3 meter. Maka didapat nilainya adalah 792 untuk yang ini, dan ini adalah 540. Sehingga lebar jalannya adalah luas jalannya yang ada di taman ini adalah 1.332 meter persegi. Karena satuannya meter ya. Bisa dipahami ya?
Nah, itu untuk kasus yang pertama dengan stimulus yang pertama. Kemudian berikutnya, dengan stimulus yang sama, maka kalian diminta untuk memasangkan dari pernyataan sebelah kiri dengan pernyataan sebelah kanan. Dipasangkan, di mana di sini lebarnya jalannya tadi 3 meter, sekarang dirubah jadi 4 meter. Lalu jarak jalannya nih antara jarak pinggir ke jalan sini itu 12 meter. Ini 12 meter, ini 12 meter. Ani dan keluarganya sebelum melakukan pertemuan mengelilingi taman tersebut dengan melewati jalan yang ada di taman. Ternyata jalan yang dilalui sepanjang K meter, berarti keliling ya, keliling jalannya. Pasangkan pernyataan sebelah kiri dengan sebelah kanan yang sesuai. Kalau kelilingnya 412 dengan N panjangnya 30, maka luas tamannya berapa? Dan seterusnya. Kita pasangkan. Oke. Nah, sebelum kita memasangkan, tentunya kita buat formulanya dulu. Karena keliling itu berarti kan di sini M-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4 ya. Yang panjangnya M, berarti 4M. Lalu N-nya ada 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ada 6. Lalu yang ini, karena ini lebarnya 4 meter, ini 4 meter, ada berapa 4 nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 kali 4, 32. Jadi kelilingnya adalah 32 ditambah 4M, ya, ditambah 6N. Itu adalah keliling jalan. Nah, jalan-jalan ini total semuanya 32 ditambah 4M ditambah 6N. Lalu luas otomatis kan panjang kali lebar. Kalau ini panjangnya ini 4 meter, ini 4 meter, ya. Kemudian ini NN berarti ada 3N ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kali 4 berarti kan 16 ya. 16 itu lebarnya ya. 16 kemudian ditambah N. 1, 2, 3. Berarti 16 tambah 3N. Kiri kanannya kan 12. Berarti 24. 24 ditambah 16 berarti 40. Jadi panjangnya adalah 40 ditambah 3N. Lalu lebarnya berarti M. Ini 4, ini 4, 8, atasnya 12, 12. Berarti 8 ditambah 24, berarti 32. Jadi luas tamannya adalah 32 tambah M dikali 40 tambah 3M. Nah, itu formulasinya. Oke, karena keterangannya demikian, maka kalau N-nya 30 tinggal disubstitusikan aja. Kelilingnya 412 sehingga didapat nilai M-nya 50. Nah, karena M-nya 50, N-nya 30, berarti substitusikan ke sini, maka dapatlah luas tamannya adalah 10.660 meter. Jadi yang pertama dipasangkan dengan sini. Nah, kalian tinggal pakai garis nanti. Nanti kalau dengan aplikasi nanti tinggal dipencet, pasangkan ke sini. Kemudian yang kedua, kalau kelilingnya 422 meter, maka 32 tambah M-nya 60, berarti 240, ditambah 6N, maka N-nya didapat. N-nya didapat 150 sama dengan 6N, berarti N-nya 25. Kalau N-nya 25, M-nya 60, maka luas bisa kita dapatkan. Didapatkan 32 kali tambah 60, 40 tambah 75, maka didapat hasilnya 10.580. Jadi dipasangkan dengan 10.580. Nah, berarti pasangkan ke atas. Kemudian yang ketiga, kalau kelilingnya 482, M-nya 60, berarti disubstitusikan ke persamaan keliling, maka didapat nilai N-nya. N-nya 35, lalu M-nya tadi 60. Maka luasnya didapat 32 ditambah 60 kali 40 tambah 105. Karena N-nya 35. Berarti luasnya adalah 13.340. Jadi ini dipasangkan dengan 13.340 dan dipasangkan di sini. Kemudian yang keempat, kalau M dan N-nya
60 dan 30, berarti langsung ke luas. Kalau pertanyaannya luas, maka langsung ke 30, 2 ditambah M. M-nya adalah 60, berarti 32 tambah 60 dikali 40 tambah ininya 30 ya. 30 kali 3 berarti 90. Dikalikan hasilnya 11.960. Ini berarti dipasangkan ke 11.960. Sini kan berarti ya. Yang terakhir, kalau M-nya 50, M-nya 35. Tinggal disubstitusikan ya ke persamaan luas. Maka 32 tambah 50 dikali 40 tambah 105. Maka didapat 11.890. 11.890. Nah, berarti ke sini. Oke? Nah, kalian tinggal klik, nanti akan nyambung ke sini. Nah, itu tentang pengukuran ya, untuk stimulus yang pertama. Berikutnya, ini tentang donat kentang yang lembut. Nah, di sini ada sebuah narasi yang harus kalian baca. Keterangannya di sini bahwa satu donat itu di sini jika ditaburkan gula bubuk maka satu donat mengandung 133 kilokalori. Kemudian 8,68 gram lemak, 13,44 gram karbohidrat dan 1,4 gram protein. Nah, jadi donat ini cocok untuk dikonsumsi sebagai pengganjal perut saat misalkan kalian beraktivitas. Nah, di sini ada bahannya ya, bahan-bahan sesuai dengan resep dapat menghasilkan 20 donat nih. Jadi ini bahan ini dapat menghasilkan 20 donat. Untuk 1 kilogram tepung terigu, setengah kilogram kentang yang sudah dikukus, 5 butir telur, 1/4 kilogram gula, 1 saset susu bubuk atau 2 sendok makan susu bubuk, 1 sendok makan ragi instan dan seterusnya ya. Ini kandungannya. Nah, di sini ada keterangan bahwa 1 sendok makan sama dengan 10 gram, 1 sendok makan itu sama dengan 3 sendok yang kecil ya, ukuran yang kecil. Atau 3 sendok teh namanya. Nah, dari keterangan yang ini, maka kalaulah seorang anak laki-laki yang tingginya 160 cm, dia membutuhkan kalori 1.622 kilokalori, dengan setiap 1 gram lemak mengandung 9 kilokalori, 1 gram protein 4 kilokalori, dan 1 gram karbohidrat 4 kilokalori, maka kebutuhan anak laki-laki ini yang tingginya 160 itu untuk berapa donat? Nah, berarti kan kalian harus bisa memastikan di sini. 1 donat mengandung 133 kilokalori, kemudian 8,6 lemak, dan seterusnya nih. Nanti kalian tinggal kalikan dengan lemak yang nilainya 9 kilokalori untuk 1 gramnya. Nah, jadi keterangannya di sini donat itu terdapat 1 donat ya. 1 donat itu berarti mengandung 270,48 kilokalori. Karena 133 kalori ditambah 8,68 lemak, yang mana 1 gramnya 9 kilokalori. Kemudian ada 13,4 gram karbohidrat, yang mana 1 gramnya 4 kilokalori. Dan terakhir 1 gram protein, yang mana 1 gramnya 4 kilokalori. Nah, ini kalau dihitung, dapatlah 270,48 kilokalori. Nah, anak tersebut membutuhkan 1.620. 1.620 berarti tinggal dibagi 1 donat yang kalorinya 270,48. Jadi kalau dibagi, maka didapatlah pendekatan nilainya adalah sama dengan 6 donat. Nah, jadi kalau misalkan anak laki-laki yang membutuhkan 1.620 kilokalori itu bisa dengan makan 6 donat yang tadi. Gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, sekarang pada stimulus yang tadi, seorang ibu akan mencoba membuka usaha UKM dengan menjual donat. Ia sudah menyediakan bahan-bahan sebagai berikut. Nah, ini bahan-bahannya. Nah, berilah tanda centang pada kotak di pernyataan sebelah kiri apabila dinyatakan benar.
Nah, di sini banyak adonan maksimum yang dapat dibuat jika semua bahan yang tersedia digunakan untuk 30 adonan. Kemudian kalau digunakan 60% dari telur yang ada, dapatlah menghasilkan 600 buah. Nah, di mana tadi satu adonan itu ada 20 buah donat ya. Jika adonan dibuat dengan bahan yang tersedia, maka tepung terigu tersisa berapa? Di sini 10 kg, apakah benar? Semua telur digunakan sebagai adonan, maka bahan yang kekurangannya paling banyak apa? Jika adonan dibuat dengan bahan yang tersedia, maka sisa gula pasir 7,5 kg. Oke, kita coba cek ya bahannya. Bahannya untuk satu adonan ini 1 kg tepung dan seterusnya nih, setengah kilogram kentang dan seterusnya. Nah, kemudian bahan yang tersedia ini bahan yang tersedia, ada tepung dan seterusnya. Nah, sekarang kebutuhannya apa nih? Banyaknya adonan maksimum yang dapat dibuat jika digunakan untuk 30 adonan. Nah, sekarang dilihat. Kentang setengah, di sini ada 15, berarti 30 ya maksimum. Apakah benar? Nah, jadi pernyataan satu benar ternyata. Kenapa? Karena di sini yang paling sedikit itu kebutuhannya adalah untuk satu adonan itu setengah kilogram kentang ya, setengah kilogram. Di sini ada 15 kilogram, berarti ada 30 adonan untuk kentang. Berarti yang pertanyaannya adalah benar. Oke. Kemudian yang kedua, jika telur yang digunakan 60%, telur yang tersedia itu di sini ada 250 butir. Jadi kalau 60%-nya maka dibutuhkan 150 butir. Telur di sini ada 5 telur. Ya, 5 telur berarti dibagikan dengan 150. Ya, berarti ada 30 adonan. Karena setiap adonan itu ada 20 donat, maka banyaknya donat adalah 600. Ya, berarti pernyataan yang kedua benar. Yang ketiga, jika adonan dibuat dengan bahan yang tersedia, maka banyak tepung terigu yang tersisa 10 kg. Oke, tadi bahan maksimumnya kan 30 ya, 30 adonan. Karena yang paling rendah itu adalah kentang. 30 adonan berarti untuk tepung, di sini tepung itu dibutuhkan tepung 1 kg. Berarti 30 kg tepung yang dibutuhkan. Tersedianya 35, maka sisanya 5 kg. Jadi bukan 10 kg. Jadi pernyataan ini salah. Kemudian jika semua telur digunakan sebagai adonan, maka bahan yang paling banyak kekurangan apa? Oke, kalau 30 adonan, semua telur berarti harus ada 50 adonan. Karena telurnya 250, satu adonan ada 5 butir telur. Berarti ada 50 adonan. Sehingga bahan kentang tadinya untuk 30 adonan berarti kurang berapa? Kurang 20 adonan. 20 adonan kali setengah berarti ada 10 kg. Jadi yang paling banyak kurang adalah tepung ya, tepung terigu. Kenapa? Tepung terigu jumlahnya yang dibutuhkan adalah 15 ya. Kenapa 15? Karena di sini 35 kalau kali 50 dikurangi 35 itu kan berarti 15 ya. Nah, sedangkan kentang cuma 10. Maka yang paling banyak adalah kekurangannya adalah terigu. Terigu paling banyak 15 kg. Nah, jadi yang paling banyak adalah terigu bukan kentang. Berarti ini salah. Kemudian terakhir, jika adonan dibuat dengan bahan yang tersedia, maka sisa gula pasir berapa? Oke, tadi yang paling banyak kan 30 adonan. Berarti gula pasir itu 1/4 kg. 1/4 kg kali 30 itu kan berarti 75 kg. Maka tersedia 15, jadi sisanya 75 kg. Ya, jadi untuk gula pasir benar. Tersisa 7,5 kg kalau dibuat 30 adonan. Gitu ya. Nah, itulah untuk stimulus yang kedua. Berikutnya. Nah, sekarang bagaimana kalau ini stimulus yang ketiga, jadi ada sebuah mainan timbangan anak-anak seperti yang terlihat di gambar ini.
Di mana pada gambar ini Ani itu mencoba melakukan percobaan. Ternyata pada timbangan ini kalau dimasukkan 1 sendok dan 1 garpu, maka dia setimbang dengan 1 pisau. Ya, terlihat di gambarnya demikian. Nah, sekarang kita coba formulasikan pernyataan ini ke dalam bentuk matematikanya. Nah, kalau misalkan Budi, teman Ani itu ingin mencoba memasukkan di salah satu bagiannya, misalkan di sini 2 sendok, 2 pisau. Nah, apakah benar akan seimbang dengan 16 jepitan, dengan 8 garpu, dengan 3 garpu 10 jepitan, dengan 4 garpu 6 jepitan, dengan 5 garpu 6 jepitan. Nah, apakah seimbang? Nah, berarti kita harus buat formula dulu dengan hasil percobaan Ani nih. Ya, kita formulasikan ya. Jadi kita asumsikan, misalkan sendok adalah A, garpu adalah B, pisau adalah C, jepitan adalah D. Nah, dari pernyataan ini bahwa keseimbangannya nih terlihat bahwa A tambah B, sendok ditambah garpu sama dengan C ya. Pisau kan, jadi A tambah B sama dengan C, itu sebagai pernyataan 1. Lalu timbangan yang kedua, sendok tambah pisau, berarti A tambah C sama dengan ada 8 jepitan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti sama dengan 8D. Persamaan ketiga, 1 sendok, 1 garpu. 1 sendok, 1 garpu. A tambah B sama dengan 5 jepitan, 5D. Kemudian 4 jepitan, 1 pisau. 4D tambah C sama dengan 2 sendok, 1 garpu ya. Apa nih? 1 sendok, kemudian garpu, ada juga jepitan ya. Jadi 3D tambah C sama dengan 2A ditambah dengan B ya. Ini terlihat garpunya ya. Persamaan 4 itu 2A. Oh, keliru nih mungkin ya yang saya. Coba lihat gambarnya. Ya, jadi persamaan 4. Persamaan, oh ini ya betul ya. 2A, jadi ada 2 sendok, benar, 1 garpu dan 1 jepitan, ya benar. Jadi 4D ditambah 1C sama dengan 2A ditambah 1B ditambah 1D. Ya, ini pernyataannya. Maka disederhanakan nih maksudnya, karena di sini ada D, kiri ada D, kanan ada D ya. Nah, maka D-nya disederhanakan. Oke, jadi persamaan 4. Nah, dari 1 dan 3 didapatlah 1 dan 3 nih. C-nya kan 2A tambah B ya. Berarti sama saja dengan C-nya itu 5D. Dari 1 dan 3 nih. AB kan C ya. Berarti C sama dengan 5D. 2 dan 5. 2 dan 5. C-nya diganti dengan 5D. Berarti A sama saja dengan 3D. 3 dan 6. 3 dan 6. A-nya diganti dengan 3D. Berarti B dapatlah menjadi 2D. Nah, jadi semuanya dinyatakan dalam D ya. Jadi semuanya dinyatakan dalam D. A 3D, B 2D, C 5D. Oke, setelah kita nyatakan semuanya dalam variabel D, maka kita bisa menghitung. Jadi kalau 16 jepitan itu apakah benar untuk 2 sendok 2 pisau? Nah, 2 sendok 2 pisau berarti kan 2A ditambah 2C, berarti 2 kali 3D tambah 2 kali 5D, 16D. Oh, berarti benar. D itu adalah jepitan ya. Berarti benar, sama dengan 16 jepitan 2 sendok 2 pisau itu. Pernyataan 1 benar, contreng ya. Kemudian yang kedua, 8 garpu. 8 garpu itu adalah 8B. Apakah sama dengan 16D ya? Karena di sini 2D itu sama dengan 1B. Berarti 8B sama dengan 16D. Nah, ini 16D. Karena pernyataan 1 kan 16D nih.
Berarti sama dengan 8B. 8B berarti 8 garpu. Benar. Jadi pernyataan kedua benar. Pernyataan ketiga, 3 garpu dan 10 jepitan. 3 garpu berarti 3 kali 2D ditambah 10D ya, 10 jepitan. Jadi garpunya diganti dengan 2D. Garpu itu B, B itu 2D. Jadi menjadi 16D. Berarti benar. Jadi patokannya adalah 16D ya. Untuk 2A ditambah 2C atau 2 garpu dengan 2 pisau ini. 2 sendok dan 2 pisau ini. Jadi pernyataan ketiga benar. Kemudian 4 garpu dan 6 jepitan. 4 kali 2D, 6 kali D. Berarti ada 14D. Salah. Di sini harusnya 16D. Berarti salah untuk pernyataan yang keempat. Pernyataan yang terakhir, 5 garpu dan 6 jepitan. 5 kali 2D tambah 6D. Berarti 16D benar. Jadi 5 garpu dan 6 jepitan sama dengan 2 sendok dengan 2 pisau. Oke, kita langsung masuk ke soal nomor 1. Nah, yang pertama ini kita diberikan sebuah wacana yang berkaitan tentang alat tulis. Nah, langsung saja saya bacakan ya. Bu Siti mendapat tugas dari sekolah untuk menyiapkan paket hadiah untuk siswanya yang berprestasi di sekolahnya. Bu Siti ingin membeli alat-alat tulis sebagai hadiahnya. Alat-alat tulis yang ingin dibeli berupa buku tulis, ballpoint, dan penghapus. Pada setiap pembelian alat tulis, pembeli dikenakan pajak sebesar 10%. Berkaitan dengan tugas tersebut, Bu Siti melihat beberapa paket alat tulis yang dijual di toko Rejeki dan toko Makmur seperti pada gambar berikut. Di sini kita diperlihatkan ada beberapa paket yang tersedia untuk 2 buah toko. Nah, setiap toko menyediakan 3 buah paket. Misalkan pada toko Rejeki ada paket hemat, ekonomis, dan paket murah. Kemudian untuk toko Makmur ada paket sedang, paket besar, dan paket lengkap. Tentunya dengan jumlah buku, ballpoint, dan penghapus yang berbeda-beda. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan. Bu Siti membeli 3 paket alat tulis yang berisi lebih dari 2 macam alat tulis. Alat tulis tersebut boleh berupa buku, ballpoint, atau penghapus, baik itu di toko Rejeki maupun di toko Makmur. Matriks yang sesuai untuk ketiga paket tersebut adalah, karena di sini Bu Siti ingin membeli 3 paket alat tulis dan tidak dijelaskan apakah 3 paket tersebut berada di toko Rejeki maupun di toko Makmur, maka Bu Siti bisa saja memilih 3 paket baik itu dari toko Rejeki maupun dari toko Makmur, atau mungkin dicampur antara toko Rejeki dan toko Makmur. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, karena banyaknya kemungkinan 3 paket yang akan dipilih oleh Bu Siti, nah kita bisa melihat di pilihan opsi A sampai opsi E. Nah, di sini terlihat bahwa harga-harga paket yang dibeli Bu Siti yaitu seharga 62.000, 48.000, dan 64.000. Itu terlihat dari setiap pilihan ya, baik itu di opsi A, opsi B maupun sampai opsi E. Semua sama ya, 62, 48, dan 64.000. Dan yang seharga itu, yang pertama adalah ada paket hemat. Nah, paket hemat itu yang ini pada toko Rejeki seharga 62.000, kemudian yang seharga 48.000 itu adalah paket sedang, kemudian yang seharga 64.000 yaitu paket lengkap. Nah, jika kita rincikan jumlah buku tulis, ballpoint maupun penghapus dari ketiga paket tersebut, yang pertama paket hemat 8 buku tulis, 4 ballpoint, 3 penghapus seharga 62.000. Kemudian paket sedang, 5 buku tulis, 4 ballpoint, dan 2 penghapus seharga 48.000. Kemudian yang terakhir paket lengkap, 5 buku tulis, 8 ballpoint, 3 penghapus seharga 64.000. Nah, angka-angka ini kalian bisa menghitung pada gambar yang ada pada layar ini. Oke, nah sekarang kita sudah tahu rincian dari setiap paket. Nah, rincian ini bisa kita muat dalam bentuk matriks 3x3 seperti ini. Nah, bisa kita lihat susunannya ya, sama 843, 542, 583. Begitu pula untuk harganya 62.000, 48.000, dan 64.000. Nah, dari pilihan A sampai E bisa terlihat bahwa yang memenuhi itu adalah opsi D dan opsi E. Nah, di sini ada perbedaan
untuk opsi D dikali dengan 110% dan opsi E dikali dengan 10%. Yang manakah yang lebih tepat untuk menggambarkan matriks sesuai dengan yang ditanyakan? Nah, pada soal dijelaskan bahwa pembeli dikenakan pajak sebesar 100%. Nah, untuk harga sebenarnya ya, untuk secara keseluruhan itu 100%, ya, jika tidak ada pajak, itu 100%. Nah, jika ada pajak, maka harus ditambah dengan pajaknya. Nah, karena pajaknya 10%, maka 100% harus kita tambahkan dengan 10%. Jadi, yang tepat adalah opsi D, yaitu dikali dengan 110%. Harganya 100% ditambah pajak 10%, jadi dikali dengan 110%. Jadi jawaban untuk soal yang pertama ini adalah D. Langsung kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan karena wacananya dan gambarnya sama. Oke. Berdasarkan harga tiap paket yang tersedia di toko Rejeki dan toko Makmur, carilah masing-masing harga dari setiap alat tulis, baik penghapus, buku tulis maupun ballpoint. Bu Siti menarik kesimpulan bahwa, nah, dari soal ini kita diminta untuk mencari masing-masing harga dari setiap alat tulis, baik pada toko Rejeki maupun pada toko Makmur. Jika kita rincikan setiap jumlah buku tulis, ballpoint, dan penghapus pada kedua toko ini, bisa terlihat pada tabel berikut. Nah, jadi bagaimana cara mencari harga dari setiap buku tulis, ballpoint, maupun penghapus? Nah, caranya adalah kita kerjakan dalam bentuk sistem persamaan linear 3 variabel. Oke. Nah, kita bisa gunakan metode eliminasi substitusi. Ini salah satu cara ya. Kalian juga bisa menggunakan metode matriks, yaitu dengan metode Cramer atau aturan Cramer. Adapun yang ingin saya jelaskan pada kesempatan ini yaitu dengan menggunakan metode eliminasi substitusi. Nah, bentuk tabel ini sesuai pada soal kita bisa muat dalam bentuk sistem persamaan linear 3 variabel seperti berikut. Nah, untuk toko Rejeki kita cari terlebih dahulu harga setiap buku tulis, ballpoint maupun penghapus pada toko Rejeki. Nah, untuk toko Rejeki jika buku tulis kita misalkan dengan X, ballpoint kita misalkan Y, lalu penghapus kita misalkan Z. Sistem persamaannya bisa kita tulis seperti ini. 8X tambah 4Y tambah 3Z sama dengan 62.000, lalu 5X tambah 8Y tambah 0Z ya. Jadi karena di sini 0, maka Z-nya tidak perlu kita tulis. Ini sama dengan 57.000, lalu 3X tambah Z sama dengan 17.000. Nah, di sini kita sudah punya 3 persamaan. Seperti biasa, untuk menyelesaikan sistem persamaan ini, kita harus eliminasi. Nah, yang pertama kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Agar mengarah ke persamaan yang ketiga, yaitu tersisa variabel X dan Z, maka untuk persamaan 1 dan 2, yang kita eliminasi adalah variabel Y-nya, agar tersisa X dan Z. Agar sama, maka untuk bagian persamaan yang pertama, kita kali dengan 2 agar Y-nya berubah menjadi 8. Sehingga berbentuk 16X ditambah 8Y tambah 6Z sama dengan 124.000. Ini asalnya dari ini ya, persamaan pertama kita kali 2. Oke. Lalu kita tulis ulang persamaan keduanya. Nah, di sini bisa terlihat bahwa variabel Y itu sudah sama koefisiennya. Nah, karena sudah sama koefisiennya, sekarang bisa kita kurangkan agar variabel Y bisa hilang. Nah, kita kurangkan ya, 16X dikurang 5X itu sama dengan 11X. 8Y dikurang 8Y itu habis. Lalu 6Z kita turunkan seperti ini. Lalu 124.000 dikurang 57.000 sama dengan 67.000. Nah, karena kita sudah dapat 11X tambah 6Z sama dengan 67.000. Sekarang kita eliminasi dengan persamaan yang ketiga. Nah, agar bisa kita eliminasi, maka persamaan yang ketiga ini kita kali 6. Kenapa kita harus kali 6? Agar variabel Z-nya memiliki koefisien yang sama, yaitu sama-sama memiliki koefisien 6. Jadi jika persamaan yang ketiga ini kita kali dengan 6, 3X kali 6, 18X, Z dikali 6, 6Z, lalu 17 kali 6 itu sama dengan 102.000. Nah, jika kita kurangkan,
11X dikurang 18X itu negatif 7X, 6Z kurang 6Z itu habis, 67.000 dikurang 102.000 itu sama dengan negatif 35.000. Jadi X-nya sama dengan negatif 35 dibagi negatif 7 itu sama dengan positif 5.000. Jadi kita ketahui X-nya atau harga buku tulisnya sama dengan 5.000. Nah, nilai X ini sekarang kita substitusi ke persamaan kedua untuk memperoleh nilai Y ya. Untuk persamaan kedua kita ketahui persamaannya adalah 5X tambah 8Y sama dengan 57.000. Lalu nilai X-nya kita masukkan 5 dikali 5.000 itu sama dengan 25.000 tambah 8Y sama dengan 57.000. Sehingga 8Y sama dengan 57.000 dikurang 25.000 yaitu 32.000. Nah dari sini kita peroleh Y-nya sama dengan 4.000. Lalu kita masukkan kembali nilai X ke persamaan yang ketiga untuk memperoleh nilai Z. Dari sini kita peroleh persamaannya 3X tambah Z sama dengan 17.000. Lalu X sama dengan 5.000 kita masukkan 3 kali 5.000 itu sama dengan 15.000 ditambah Z sama dengan 17.000. Sehingga kita peroleh Z sama dengan 2.000. Nah dari sini kita peroleh harga setiap buku tulis, ballpoint, dan penghapus pada toko rezeki masing-masing 5.000, 4.000, dan 2.000. Nah, sekarang kita cari untuk toko makmur. Jadi kita buat persamaan sistem persamaan linear 3 variabelnya sama seperti toko rezeki sebelumnya. Nah, dari ketiga persamaan ini kita akan mengeliminasi persamaan 1 dan 2. Nah, karena persamaan 1 dan 3 ya, karena persamaan 2 yang tersisa adalah X dan Y, maka yang kita eliminasi adalah variabel Z agar menyisakan variabel X dan Y. Nah, dari sini yang di atas kita kali 3, yang di bawah kita kali 2 agar variabel Z-nya sama ya, yaitu 6Z. Oke, sekarang kita kurangkan 15X dikurang 10X itu sama dengan 5X, lalu 12Y kurang 16Y itu sama dengan negatif 4Y. Lalu 6Z kurang 6Z habis 144.000 dikurang 128.000 yaitu 16.000. Nah, dari sini kita punya persamaan baru yang selanjutnya kita eliminasi kembali dengan persamaan yang kedua. Oke, untuk persamaan kedua dengan persamaan yang baru ini kita bisa eliminasi Y-nya yaitu dengan cara untuk persamaan yang baru ini kita kali dengan 3 sehingga kita peroleh 15X dikurang 12Y sama dengan 48.000. Adapun untuk persamaan yang pertama kita biarkan saja karena koefisiennya sudah sama. Nah, dari sini karena kita sudah peroleh koefisien Y-nya sudah sama, kita bisa eliminasi dengan cara ditambahkan karena di sini positif negatif. Jadi kita tambahkan agar habis. Oke, langsung saja kita tambahkan 8X tambah 15X, 23X, 12 ditambah negatif 12Y ditambah negatif 12Y itu habis, 90.000 tambah 48.000, 138.000. Jadi X-nya sama dengan 138.000 dibagi 23, yaitu 6.000. Oke, selanjutnya kita masukkan X sama dengan 6.000 ini ke persamaan yang kedua untuk mendapatkan nilai Y. Oke, kita masukkan ya, 8 kali 6.000 itu 48.000 ditambah 12Y sama dengan 90.000. Lalu 12Y sama dengan 90 dikurang 48.000, yaitu 42.000. Nah, dari sini kita peroleh nilai Y sama dengan 42.000 dibagi 12, yaitu 3.500. Nah, karena kita sudah dapat nilai X dan Y, kita masukkan kembali nilai X dan Y ke persamaan 1 untuk mendapatkan nilai Z. Nah, jika kita masukkan, kita peroleh 30.000 ditambah 4 dikali 3.500 yaitu 14.000 ditambah 2Z sama dengan 48.000. Jadi kita peroleh 2Z sama dengan 4.000 sehingga kita peroleh Z sama dengan 2.000. Nah, dari sini kita punya rincian untuk masing-masing harga baik pada toko rezeki maupun toko makmur seperti pada tabel berikut. Yaitu buku tulis pada toko rezeki harganya 5.000, ballpoint 4.000, penghapus 2.000. Kemudian pada toko makmur harga buku tulis 6.000, harga ballpoint 3.500 dan penghapus 2.000. Nah, kita kembali ke pertanyaan soal. Nah, rinciannya bisa kita buat dalam bentuk tabel ini. Nah, sekarang kita cek setiap opsi pada soal ini. Untuk yang pertama, harga sebuah buku tulis di toko rezeki lebih mahal dari toko makmur. Apakah betul? Jadi untuk toko rezeki harganya 5.000,
toko makmur 6.000. Jadi ini salah ya, harusnya lebih murah di toko rezeki. Berarti untuk opsi A itu salah. Kemudian opsi B, harga sebuah buku tulis di toko rezeki lebih murah dari toko makmur. Nah, ini betul ya. Jadi harga buku tulis 5.000 pada toko rezeki itu lebih murah dari toko makmur yang seharga 6.000. Jadi jawabannya adalah B. Oke, sekarang kita cek lagi untuk opsi C. Sebenarnya ini sudah selesai ya, sampai opsi B itu benar sudah selesai. Tapi kita cek saja untuk bagian C, harga sebuah penghapus di toko rezeki sama dengan di toko makmur. Nah, ini juga ternyata betul ya. Jadi untuk kasus ini ternyata ada dua yang benar, yaitu opsi B dan opsi C. Dan untuk opsi D, harga sebuah penghapus di toko rezeki lebih murah, itu salah. Seharusnya sama. Kemudian opsi E, harga sebuah ballpoint di toko rezeki lebih murah dari toko makmur. Ini juga salah karena harga ballpoint di toko rezeki itu 4.000 dan itu lebih mahal dari toko makmur. Jadi pernyataan E juga salah. Jadi jawaban untuk untuk soal ini ada dua, yaitu B dan C. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya. Berdasarkan paket-paket alat tulis yang dijual di toko rezeki dan toko makmur, Bu Siti mengatakan bahwa harga sebuah ballpoint di toko makmur lebih murah Rp550 dibanding harga toko rezeki. Benarkah pernyataan Bu Siti? Oke, kita ketahui bersama bahwa kita sudah mencari setiap harga pada toko rezeki dan toko makmur. Nah, yang ingin dibandingkan adalah harga ballpoint. Nah, pada toko rezeki harga ballpoint itu 4.000, tapi ini belum dikenai pajak ya, yaitu pajaknya sebesar 10%. Sehingga untuk mencari harga ballpoint pada toko rezeki kita harus kalikan 4.000 dikali dengan 110%. Harga totalnya 100% ditambah pajak 10%. Jadi kita kali dengan 110% atau 110 per 100. Nah, jika kita kalikan 4.000 dikali 110 per 100, hasilnya adalah 4.400. Begitu pula untuk harga ballpoint pada toko makmur, kita kalikan 3.500 dikali dengan 110%. Sehingga kita peroleh harganya adalah 3.850. Nah, sekarang kita cari selisihnya. Jadi selisih harga ballpoint pada toko rezeki dan toko makmur adalah 4.400 dikurang 3.850, yaitu sama dengan 550. Nah, dari sini bisa kita ketahui bahwa ternyata harga ballpoint pada toko rezeki lebih mahal 550 dari harga ballpoint pada toko makmur. Jadi pernyataan ini yang mengatakan bahwa Bu Siti mengatakan bahwa harga sebuah ballpoint di toko makmur lebih murah 550 dibanding harga di toko rezeki. Jadi pernyataan ini adalah pernyataan yang benar. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya. Bu Siti ingin membuat 6 bungkus hadiah dengan tiap bungkus terdiri dari 3 macam alat tulis dan jumlah tiap-tiap alat tulisnya sama. Supaya pembelian hadiah dengan dana termurah, sebaiknya paket alat tulis yang dibeli Ibu Siti adalah rincian paketnya sebagaimana yang kita ketahui sebelumnya seperti ini. Kita sudah rincikan sebelumnya. Nah, sekarang kita ingin membandingkan setiap opsi ini baik pada opsi A, opsi B maupun sampai opsi E yang manakah yang memenuhi jika kita buat dalam bentuk 6 bungkus hadiah, maka isinya harus sama untuk setiap alat tulis. Nah, jadi bisa kita rincikan seperti ini ya untuk setiap opsi pada pilihan A sampai E. Nah, untuk pilihan A, 2 paket hemat ditambah 3 paket sedang. Nah, dari sini bisa kita lihat, kita bisa kalikan saja karena paket hemat itu terdiri dari 8 buku tulis, 4 ballpoint, dan 3 penghapus. Jadi bisa langsung kita kali 2 saja ya. Jadi hasilnya 16 buku tulis, 8 ballpoint, 6 penghapus. Begitu pula untuk 3 paket sedang, langsung kita kali 3 untuk setiap paket sedang. Baik itu pada buku tulis sampai harganya. Nah, rincian dari opsi A sampai opsi E bisa kalian perhatikan pada tabel berikut. Nah, karena permintaan soal bahwa setiap paket akan dibagi ke dalam 6 bungkus dan setiap bungkus memiliki jumlah alat tulis yang sama. Nah, ini artinya apa? Artinya adalah setiap
alat tulis, baik itu buku tulis, ballpoint maupun penghapus harus bisa atau habis dibagi 6. Kenapa? Karena ingin dibagi ke dalam 6 bungkus dan setiap bungkus harus memiliki jumlah alat tulis yang sama. Jadi harus habis dibagi 6. Nah, sekarang kita cek dari opsi A sampai opsi E, yang mana yang bisa habis dibagi 6. Untuk opsi A, ada 31 buku tulis, 20 ballpoint, dan 12 penghapus. Nah, di sini terlihat bahwa buku tulisnya itu jumlahnya 31 dan ini jelas tidak bisa tidak bisa habis dibagi 6. Ada sisanya ya, yaitu ada 1 buku tulis yang akan tersisa. Nah, berarti dari sini bisa kita simpulkan bahwa opsi A itu tidak tepat karena buku tulis tidak dapat atau tidak habis dibagi dengan 6, begitu pula untuk ballpoint ini juga tidak habis dibagi 6. Kemudian kita masuk ke opsi B, ada 28 buku tulis, 16 ballpoint, dan 12 penghapus. Nah, ini juga buku tulis tidak habis dibagi 6 karena ada 28 buku tulis. Kemudian ballpoint juga tidak habis dibagi 6, adapun penghapusnya, nah ini habis dibagi 6. Jadi untuk opsi B juga salah. Kemudian opsi C, buku tulisnya ada 25, ini sudah jelas tidak bisa atau tidak habis dibagi 6, ini juga berarti opsi C salah. Kemudian opsi D, ada 30 buku tulis, nah ini betul, habis dibagi 6 bisa ya, 30 bagi 6 itu sama dengan 5. Kemudian ballpoint ada 24, ini juga bisa dibagi 6, 24 bagi 6 itu hasilnya 4. Nah, akan tetapi untuk penghapus jumlahnya 5, dan 5 ini tidak habis dibagi 6. Sehingga opsi D juga salah. Kemudian opsi E, buku tulisnya ada 42 dan 42 bagi 6 itu bisa sama dengan 7. Kemudian ballpoint ada 36, 36 bagi 6 itu juga bisa hasilnya 6. Dan untuk penghapus ada 6 dan ini juga jelas bisa bisa habis dibagi dengan 6. Berarti dari setiap paket ini ternyata yang betul adalah paket E karena hanya paket E yang bisa habis dibagi 6 dengan harga 372.000. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. Bu Siti ingin membuat 5 paket hadiah dengan tiap paket hadiah berisi paling sedikit 2 macam alat tulis. Kelima paket yang akan dibuat isinya tidak harus sama. Jika Bu Siti memiliki dana sebesar 125.000 dan menginginkan setiap paket hadiah harus ada penghapus dan ballpoint, maka paket yang dapat dibeli adalah, oke, sama seperti sebelumnya kita harus rincikan setiap pilihan yang ada pada soal ini. Oke, jika kita rincikan maka rinciannya seperti berikut. Nah, untuk bagian yang pertama, 1 paket sedang dan paket hemat itu terdiri dari 13 buku tulis, 8 ballpoint, dan 5 penghapus seharga 110.000. Jika kita kalikan dengan pajaknya ya 110%, maka total harganya adalah 110.000 dikali 110% itu sama dengan 121.000. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa dari segi harga ini sudah memenuhi karena di bawah 125.000. Kemudian syaratnya sudah memenuhi juga karena ada penghapus dan juga ballpoint ya. Jadi harus ada penghapus dan ballpoint, ini sudah betul. Jadi untuk opsi A itu betul. Nah, karena ini pilihan ganda kompleks, jika kita memilih maka pilihan itu bisa lebih dari 1. Kemudian kita cek lagi bagian B, ada 10 buku tulis, 12 ballpoint, dan 2 penghapus harganya 105.000 dikali dengan pajak totalnya menjadi 115.500. Nah, ini juga sudah memenuhi harga yang ditetapkan harus di bawah 125.000. Kemudian syarat yang kedua ada penghapus dan ballpoint. Nah, ini juga jelas ya, ada 2 penghapus dan 12 ballpoint. Jadi bagian B ini juga memenuhi syarat. Kemudian bagian yang ketiga, dari segi harga juga memenuhi syarat karena harganya 124.300. Kemudian ada ballpoint, ada penghapus juga. Jadi yang ketiga ini juga memenuhi. Kemudian yang keempat, harga setelah dikenai pajak ada 156.200 dan ini jelas
tidak memenuhi syarat karena yang ditetapkan itu maksimal 125.000. Jadi untuk D ini tidak memenuhi. Kemudian untuk bagian E harganya 107.800 dan ini memenuhi kriteria dan kita lihat bahwa ballpoint dan penghapus juga ada. Sehingga bagian E ini juga yang jawaban yang tepat. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa yang benar adalah bagian A, bagian B, bagian C, dan bagian E.